webinar menjalin komunikasi organisasi di era pandemi oleh Bapak Junanto Herdiawan, Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu nih ke teman-teman, Ikatan Pegawai Bank Indonesia adalah platform karyawan Bank Indonesia yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi karyawan dan menjadi penghubung antara institusi dan pegawai Bank Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut langsung saja kepada Bapak Junanto Herdiawan, kami persilahkan. Halo, terima kasih. Suaranya kedengeran nggak nih? Dengar. Kedengaran, Pak. Alhamdulillah. Maaf, biasanya kalau pakai gini nih kadang-kadang suaranya berebet-berebet. Ya, makasih ya Mbak, teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Waduh, senang sekali nih dari berbagai daerah di Indonesia nih ya. Anak-anak muda semuanya semangat, luar biasa. Saya senang sekali kalau lihat anak-anak muda wajahnya penuh semangat. Ini menunjukkan prospek masa depan Indonesia 2045 ini pasti bisa jadi negara maju nih kalau kayak begini nih anak-anaknya nih. Luar biasa. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Sofi ya barusan ya dari DHL itu ya, mengenai media sosial. Nah, saya mau sharing kali ini tentang komunikasi organisasi, tapi khusus di masa pandemi. Jadi ini bicara soal organisasi, ya. Teman-teman tentunya semuanya berorganisasi. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu nih. Jadi nama saya Junanto Herdiawan. Saya ini dipanggil Junanto Herdiawan atau dipanggil Iwan, biasanya begitu sama teman-teman. Nah, ini saya udah lama. Sekarang saya jadi Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Ini adalah salah satu organisasi di Bank Indonesia. Jadi bukan Bank Indonesia, tapi ini Ikatan Pegawai. Kalau di SMP itu OSIS lah. Ada OSIS, di SMA ada OSIS juga. Di kampus ada senat, ya. Ada lagi organisasi kayak SOS Village ya, Children Village. Sekarang ini juga semua adalah bagian dari organisasi. Manusia hidup itu pasti berorganisasi. Saya pengalaman organisasi itu bukan cuma sekarang, tapi dari SMP. Nah, dulu di SMP pengurus OSIS juga, bidang majalah dinding. SMA pengurus OSIS juga. Terus pernah ikut YIS di Al-Azhar. Waktu kuliah, organisasi juga, ikut himpunan mahasiswa. Pernah sekolah di Inggris, saya di Leeds, ya, di bagian utara Inggris itu, juga ikut di sana pengurus, jadi Persatuan Pelajar Indonesia. Ikut lagi organisasi. Pernah jadi ketua RT. Nah, waktu tahun 2006 saya pernah jadi ketua RT. Nah, terus ikut di kantor, sekarang di Bank Indonesia, juga jadi pengurus IPB. Juga karena saya sarjana ekonomi, ikut juga di Ikatan Sarjana Ekonomi. Juga karena saya di marketing, Indonesia Marketing Association, saya juga ikut jadi pengurus di sana. Jadi memang saya senang berorganisasi, dan tentunya kawan-kawan anak-anak muda ini organisasi itu adalah salah satu hal yang banyak memberi keuntungan nanti di masa depan. Saya bisa nulis 5 buku. Saya pernah nulis buku ke Japan, Aftershock. Saya pernah nulis buku judulnya Shocking Japan, karena saya pernah tinggal di Jepang 3 tahun, ya, 2010 sampai 2013. Saya tinggal di Jepang pada waktu gempa, tsunami, dulu pernah di sana. Nah, itu saya tulis 1 buku, Shocking Japan. Ada juga di Korea, Shocking Korea. Dan saya punya hobi, kalau lihat di Instagram saya, itu suka terbang, ya, levitasi. Jadi saya pernah bikin buku judulnya Flying Traveler, terbang kemana-mana. Jadi kalau di foto tuh foto sambil terbang. Nah, terus juga waktu naik haji, pernah nulis buku dari Jepang, subhanallah, orang Jepang naik haji. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana organisasi itu bisa membuat kita memperkaya diri kita dan bisa meningkatkan kreasi dari anak-anak muda. Nah, ini mumpung pada masih muda-muda, gunakan masa muda kita untuk selain belajar, membaca banyak, juga harus rajin berorganisasi. Kenapa harus berorganisasi? Nah, ini saya mau share organisasi
akan mengajarkan kita. Ini kan kalau ini di Children Village ini, di rumah-rumah ini ada organisasinya nggak nih? Ada paguyupannya gitu nggak sih? Mudah-mudahan ada ya. Karena manusia ada ya. Ada Pak, National Youth Coalition. Ada. Wah, bagus. Jadi karena manusia hidup tuh harus berorganisasi. Semut aja ada organisasinya. Tawon ada organisasinya. Jadi semua hidup tuh pasti berorganisasi. Man is no island, katanya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau hidup sendiri itu nanti kita kesepian, tidak bahagia, stres, depresi. Akhirnya bunuh diri. Ya, jangan ya. Kalau manusia berorganisasi, ada teman, harus berorganisasi. Nah, kita tuh organisasi, pengalaman saya nih, karena saya nih orang tua aja. Orang tua itu memang begitu, mengajarkan bagaimana pengalaman ya, karena kita menjalani kehidupan masa muda dulu pernah. Orang tua pernah muda, tapi anak muda belum pernah tua kan. Nah, jadinya kita memberi pengalaman pada waktu dulu. Pertama, organisasi ini banyak sekali manfaatnya buat saya. Dan juga nanti pasti kalau teman-teman, adik-adik berorganisasi itu, pertama kita jadi tahu punya tujuan. Tidak ada organisasi yang nggak bertujuan. Ya udahlah, kita nongkrong aja di sini yuk. Kita ngobrol-ngobrol aja, kita kumpul organisasi. Tujuannya apa nih, Kak? Ya nggak ada, fun-fun aja begini. Nah, fun-fun juga tahu tujuan kan. Tadi tidak pernah ada organisasi yang tidak punya tujuan. Jadi ketika berorganisasi, kita harus merumuskan tujuan. Nah, kalau kita biasa berorganisasi, jadi teman-teman nih kumpul, udah tahu nih, hidup tuh punya tujuan, berkumpul punya tujuan. Nah ini, kalau yang anak yang rajin organisasi, mesti dia paham bagaimana merumuskan tujuan. Nanti akan bermanfaat kalau sudah kerja, kalau sudah punya usaha, kalau punya keluarga, sama semuanya. Tentukan tujuan dulu. Nggak ada orang berkeluarga nggak ada tujuannya. Ya kita love each other aja. I love you, you love me. Terus menikah. Ya nggak bisa gitu. Harus ada tujuannya untuk apa. Nah, ada tujuan, terus ada kesatuan arah. Kesatuan arah, jadi teman-teman nih kumpul 5 orang, 6 orang, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke belakang, kira-kira bisa maju nggak? Nggak bisa maju. Jadi berorganisasi itu, berkumpul bersama-sama, arahnya harus sama. Kita sama-sama dari Jakarta mau menuju Semarang. Nah, yuk kita sama-sama ke sana. Berorganisasi. Itu yang diajarkan dari organisasi. Nah, ketika sudah ada tujuannya, kita harus tahu wewenang dan tanggung jawab. Organisasi ngajarin kita kalau kita punya tanggung jawab. Jadi masing-masing ada bagian-bagiannya. Oh, kamu wewenangnya ini, kamu tanggung jawabnya ngurusin konsumsi ya. Nah, tapi ada juga tuh kadang-kadang nggak seneng tuh. Cuman, wah, saya urusannya konsumsi melulu, saya kan pengen jadi itu. Nah, terus ribut ya kan. Masa cuman padahal konsumsi penting, kalau nggak ada konsumsi nggak jalan. Nah, jadi organisasi itu harus ada namanya pembagian wewenang dan tanggung jawab. Kalau sudah dikasih tanggung jawab, biasanya harus optimal, harus bertanggung jawab. Intinya kita jangan kemudian lari dari tanggung jawab. Tapi kalau sudah dikasih tanggung jawab, berarti sudah dikasih amanah, sudah dikasih kepercayaan sama teman kita. Jaga kepercayaan itu, karena nomor satu manusia itu kepercayaan yang paling penting. Orang dilihat dari bagaimana dia bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Iya nggak? Kalau sama teman kan gitu kan. Kalau temen nih sekali kita ajak ini bohong, 2 kali bohong, lama-lama nggak percaya, nggak diajak main. Nah, kalau ngajak dia mah nggak asik nih. Ntar dia tuh suka bohongin kita, ntar dia suka lari. Nah, jangan begitu. Kalau kita dalam organisasi, kita akan diajarkan tanggung jawab. Sehingga kita bisa menyadari bahwa kita tuh punya tanggung jawab. Dan koordinasi, teman-teman saling berkoordinasi. Jangan satu jalan sendiri, satu ke sana, ke sini. Dan tentu ada pembagian kerja ya. Masing-masing ada yang masak, ada yang makan doang. Ya makan juga tugas. Kalau masak nggak ada yang makan, sayang nanti. Ada yang jaga keamanan gitu. Nah itu penting, semuanya ada. Dan tentunya belajar mengawasi. Jadi masing-masing nanti ada yang ngawasi. Nah ini organisasi itu banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali cara-cara. Ini pengalaman saya ikut OSIS dulu di SMP, di SMA, belajarnya seperti ini. Dan ternyata itu sampai saya kerja, 20 tahun kerja, itu terasa sekali manfaatnya. Jadi kalau nanti teman-teman, atau yang udah kerja kan di sini kan, akan kelihatan kalau kita masuk sekolah, itu yang paling dilihat itu biasanya kepinteran. Nanti begitu lulus dilihat juga nilai rapotnya.
seperti apa. Tapi kalau nanti masuk ke dunia kerja, nah itu tidak seperti itu. Masuknya mungkin dilihat kepintarannya, tapi bagaimana dia bisa bertahan di perusahaan atau di lembaga, itu bukan dilihat lagi dari kepintarannya, tapi dari bagaimana dia bisa mengadaptasi dengan lingkungan, bagaimana dia bisa bekerja sama, bagaimana dia bisa berkoordinasi dengan orang lain. Ini penting. Karena kebanyakan orang bisa masuk ke perusahaan bagus, tapi dia nggak bisa bertahan lama di situ karena perilakunya nggak cocok. Orang-orang nggak seneng, dikasih tanggung jawab nggak bagus. Nah, biasanya dia jadi gagal. Padahal dia pinter. Ya? Ini anak sebenarnya pinter, tapi kenapa dia tidak bisa berhasil di karirnya? Nah, karena dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain biasanya. Nah, banyak perusahaan seperti itu, orang dikeluarin dari perusahaan bukan karena kepintarannya, tapi karena dia tidak bisa melakukan apa yang diajarkan di organisasi ini. Tidak tanggung jawab, tidak mau koordinasi, maunya sendiri. Nggak bisa. Kalau kita udah masuk ke satu kelompok, itu harus jadi satu. Harus mengikuti aturan main yang ada di kelompok itu. Nah, organisasi mengajarkan kita itu. Kelihatan, saya pengalaman bekerja, melihat mana teman-teman yang dulu aktif di organisasi, mana dan itu memberi manfaat ya kalau kita lagi wawancara pegawai, yang aktif-aktif di organisasi. Oh, saya dulu rajin di Children Village, saya bikin paguyupan ini, saya bikin kegiatan webinar, kayak gini-gini. Wah, ini anaknya bagus nih tanggung jawabnya. Nah, biasanya itu lebih gampang diterima kerja dan lebih banyak maju nanti di perusahaan atau di korporasi. Nah, itu bagaimana organisasi mengajarkan kita. Terus, kenapa sih anak muda harus organisasi? Harus rajin organisasi? Ini next slide-nya. Jadi kalau kita mau berorganisasi, kenapa anak muda harus berorganisasi? Karena satu, pasti menambah pengetahuan. Yang paling penting, anak muda sekarang ini harus menambah pengetahuan. Kalau saya sih, pengetahuan itu penting didapat dari dulu Nabi, semua agama-agama apapun mengajarkan untuk rajin membaca, mencari ilmu pengetahuan. Karena kalau kita, ini anak terutama nih, masalah di bangsa kita ini literasinya belum tinggi. Jadi kalau mau negara maju, hampir semua negara maju itu punya satu karakter yang sama, yaitu anak-anaknya rajin membaca. Bukan rajin posting di medsos. Nah, ada juga tuh, saya juga rajin baca, Pak. Baca apa ya? Baca status teman, katanya gitu. Ya, baca status teman mah nggak baca ya. Itu kepo, ya, ngepoin status teman, katanya. Iya, itu sini lagi ngapain. Nah, itu yang bahaya. Itu sangat berbahaya buat anak muda kalau kerjaannya cuma posting, update status, segala macam tanpa ada kontennya. Jadi anak-anak muda ini nomor satu harus rajin membaca. Ini satu rahasia sukses orang. Sukses itu kan jangan hanya dilihat dari materi ya. Sukses itu harus dilihat dari bagaimana dia bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Jadi sukses itu salah satunya adalah dengan rajin membaca. Karena itu perintah nomor satu kepada kita adalah rajin membaca. Baca itu adalah baca yang benar ya. Baca ilmu, nambah pengetahuan. Nah, kalau kita berorganisasi, kita akan nambah pengetahuan dari bacaan dan dari pengalaman. Ya kan? Karena kita kan mengalami banyak hal. Malu loh kalau kita nggak ngerti, jadi kita baca. Terus ini kita baca. Jadi baca buku itu satu hal yang sangat penting. Saya selalu ingatkan teman-teman, anak-anak, rajinlah membaca. Itulah kunci kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, itu kenapa kita harus berorganisasi? Karena dengan berorganisasi, kita memperluas jaringan dan menambah kawan. Ya nggak? Nggak mungkin organisasi sendirian kan. Jadi ada teman, ada jaringan, nanti ketemu sama saya, tadi ketemu sama Kak Sofi, sebelumnya ketemu siapa. Nah, kalau nggak berorganisasi, nggak bisa ketemu kayak gini-gini kan. Jadi ini menunjukkan bahwa organisasi itu bisa memperluas jaringan. Jaringan itu penting karena silaturahmi menambah rezeki. Orang yang kenal, punya hubungan baik, saling kenal, trust-nya terbangun. Dan orang kalau sudah percaya, sudah trust terbangun, biasanya usaha-usaha lain lebih gampang karena sudah percaya ya. Kita bangsa kayak Jepang, bangsa Korea, bangsa itu ketika terbangun trust-nya lebih mudah organisasinya maju. Jadi ini mengajarkan. Dan juga keterampilan ya. Ada yang organisasinya melukis, ada yang organisasinya memasak, ada organisasi bikin IT, bikin apa itu tentu sangat bagus sekali. Bikin apa tuh? bikin itu keterampilan dah.
bikin hijab, ya, bikin macam-macam. Itu paling penting, keterampilan itu sangat penting. Sekarang nih era digital, anak-anak muda bisa bikin startup, bisa bikin app, bikin apa ya, itu bagus keterampilan. Kenapa juga harus berorganisasi? Yang paling penting adalah melatih kepemimpinan. Jadi leader itu tidak dilahirkan, tapi juga dibangun. Jadi setiap dari teman-teman ini semua, anak-anak, adik-adik, itu semuanya bisa jadi leader. Leader itu artinya jiwanya kepemimpinan. Jadi bisa melatih itu dengan berorganisasi. Karena kan dikasih tanggung jawab, ya nggak? Nanti kamu ngurusin ini ya, acara webinar. MC-nya siapa? Moderatornya siapa? Yang ngurusin sinyal siapa? Yang ngurusin tayangan, OHP-nya tuh, proyektor siapa? Kalau proyektornya mati gimana? Nah, dengan organisasi dilatih tuh kepemimpinan. Oh, saya tanggung jawab saya adalah ini proyektornya mesti nyala. Wah, itu kan ada tanggung jawab di kita kan. Kalau tiba-tiba mati, waduh, kita bingung. Kita langsung buru-buru cari cara gimana supaya nyala. Nah, kalau nggak biasa organisasi, begitu ngelihat proyektor mati, diem aja gitu kan. Biarinlah, bukan urusan gue. Nah, ini bahaya. Kalau organisasi, pikirkan ini kepentingan bersama. Nanti di lembaga begitu juga. Di negara kita begitu juga. Tidak boleh ignorance. Ada sampah dibuang, kalau kita biasa organisasi, wah, jadi sampah ngotorin lingkungan. Ini saya harus ambil nih. Tanggung jawab. Padahal bukan saya yang buang kan. Kalau nggak punya jiwa kepedulian, biarin aja, emang gue urusin. Bukan gue yang buang kok, bukan saya. Biarin aja. Nah, bahaya. Ada tanaman, mau ditanam, kita tanam. Ada sampah, kita buang. Jadi ada kepedulian kita terhadap lingkungan. Itu yang membuat kita belajar dari organisasi. Jadi hidup kita itu bukan buat kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Jadi selalu berpikir besar, selalu berpikir bisa bermanfaat, selalu belajar. Dan yang kelima, yang saya lihat manfaatnya banyak dari organisasi adalah kita bisa menghargai perbedaan dan keragaman. Ya, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai ke mana Tidore, dari semua itu menunjukkan bahwa kita berbeda. Orang yang biasa berorganisasi akan merasakan bahwa perbedaan itu adalah kekayaan. Kita tidak bisa memaksakan kebenaran kita kepada orang lain, dan orang lain tidak bisa memaksakan kebenarannya kepada kita, tapi kita hargai perbedaan itu sebagai keragaman. Jadi kamu rambutnya lurus, kamu rambutnya keriting, kamu rambutnya panjang, kamu rambutnya pendek, ini berbeda-beda. Tapi kita satu. Inilah yang pertama diangkat oleh bangsa Indonesia dulu, founding father kita. Inilah perbedaan yang membuat Indonesia kaya. Saya rasa nggak ada negara lain yang di dunia yang sekaya kita, yang bisa berbeda-beda, tapi bisa tetap satu. Jadi jangan mudah terpancing sama teman-teman kalau ada orang-orang yang memperuncing perbedaan. Nah, ini dia bukan kita nih, orang lain, dia beda dengan kita nih, harus kita enyahkan. Wah, dia harus beda nih, harus kita usir. Nah, ini berhati-hati, karena Indonesia, NKRI, Pancasila dibangun berdasarkan perbedaan keragaman, saling menghargai. Dan biasanya sih anak-anak yang biasa berorganisasi itu sudah biasa dengan keragaman. Karena kan kita kalau kumpul nih, ada aja bedanya kita sama temennya. Ada aja selek nih. Wah, nggak cocok nih sama dia nih. Wah, saya nggak cocok sama. Nah, tapi kita karena sering tiap hari akhirnya bisa merasakan perbedaan itu. Jadi berorganisasilah dan tetap semangat. Jadi itu bagaimana latar belakang kenapa saya perlu mengajak teman-teman untuk berorganisasi dan mengajaklah teman-teman, menginspirasi. Jangan pernah hidup tidak berorganisasi. Sayang lah kalau masih muda gitu loh. Paling nggak adalah pengalaman sekali-sekali. Ya, kalau di masa COVID ini saya singkat aja, selanjutnya ini hanya view sedikit saja. Sekarang ini masa pandemi, memang dunia ini berbeda. Dunia udah pakai masker semua di mana-mana. Jadi tolong teman-teman, adik-adikku, semua di mana-mana tetap jaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan yang rajin, pakai masker, jaga jarak ya, jangan terus hengot-hengot kemana-mana, sering-sering ini nggak pakai masker, jangan ya.
sekarang nih kita dunia lagi pandemi, jadi kita lihat tuh berita ekonomi dunia ditutup, nggak bisa jalan-jalan ke mana-mana lagi, nggak bisa sering-sering nongkrong, kumpul-kumpul. Jadi ini yang terjadi di dunia sekarang. Jadi teman-teman harus menyadari juga kondisi yang sedang terjadi saat ini. Jangan kita tidak peduli. Jadi itu tadi salah satu manfaat organisasi adalah kepedulian, peduli terhadap apa yang terjadi. Yang terjadi ini pernah terjadi tahun 1918. Jadi kasus yang terjadi sekarang ini pernah terjadi ratusan tahun lalu, 100 tahun lalu. Pada saat itu juga yang terinfeksi lebih dari 500 juta, yang meninggal di dunia lebih dari 50 juta. Jadi ini terjadi lagi sekarang, tapi karena sekarang teknologi pengobatan lebih maju, jadi bisa lebih dimitigasi, namun tetap harus berhati-hati karena obatnya belum ketemu. COVID ini belum ada obatnya dan vaksinnya belum ada. Yang ada sekarang manusia disuruh berhati-hati menjaga kesehatan itu. Nanti kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat pasti dunianya sekarang sudah berubah, ya. Orang nggak boleh keluar rumah, nggak banyak diminta untuk menjaga jarak. Travel juga nggak banyak lagi kan, kereta, bis semua diperiksa, pergi kemana-mana suhu diperiksa. Akhirnya yang terjadi adalah ekonomi Indonesia, ekonomi dunia semua lagi istirahat, lagi lesu, ya. Jadi banyak orang yang kemudian berhenti bekerja, banyak orang kemudian jadi bertambah miskin. Nah ini yang membuat ekonomi di dunia ini sekarang lagi banyak tekanan, ada resesi, ada kontraksi, macam-macam. Nah, buat anak-anak muda, teman-teman, tentunya kita tetap harus optimis karena Indonesia ini negara besar, jadi harus tetap optimis karena anak-anak mudanya punya semangat. Jadi 2045, 2030 nanti kita masih punya semangat untuk bisa bangkit dari krisis ini. Yang penting adalah kita harus mempersiapkan diri. Jadi bahwasanya sekarang kita sedang dalam kegelapan di terowongan harus diakui. Jangan, everything is okay, sekarang bye-bye. Enggak, kita lagi dalam kegelapan, dalam terowongan, lagi krisis. Tapi di ujung terowongan sana ada cahaya. Kalau kita semangat, kita bisa ke sana. Ini kalau dalam bahasa Cina, ini saya dapat dulu juga. Ini kalau yang belajar bahasa Cina itu Wei Qi. Kalau bahasa Jepang itu Kiki, kanji. Jadi kanji ini artinya kanji krisis. Ya. Wei Qi ini krisis. Tapi kalau dipisah, itu yang kanji pertama itu bahaya, tapi kanji di satunya adalah kesempatan. Artinya dalam krisis itu ada bahaya, tapi ada juga kesempatan. Nah, buat anak-anak muda harus melihat juga kesempatan ini adalah waktu yang baik untuk kita bisa maju. Nah, ini kira-kira. Jadi lanjutnya saya akan sedikit tentang komunikasi. Komunikasi itu penting untuk menyampaikan pesan, ya. Jadi komunikasi itu adalah bagaimana kita merespon. Saya mau ngomong ke teman saya, teman-teman ngomong ke temannya, itu sudah berkomunikasi. Kita sekarang adalah berkomunikasi. Saya di Jakarta, ada yang lagi di NTT, ada yang di Aceh. Kita berkomunikasi melalui apa? Melalui Zoom. Jadi Zoom adalah medianya. Nanti teman-teman boleh bertanya balik ke saya, nanti saya jawab lagi. Nah, itulah komunikasi dua arah. Jadi namanya komunikasi seperti itu. Organisasi juga seperti itu. Harus berkomunikasi juga ke publik supaya apa? Supaya dipahami dan memahami. Jadi kira-kira komunikasi gitu. Tapi di dalam krisis tentunya komunikasinya beda. Kalau lagi kondisi krisis komunikasinya berbeda. Jadi ini ada 5 prinsip komunikasi. Selanjutnya harus proaktif, transparan, cepat, faktual, harus terus-menerus, ya. Jadi jangan cuman komunikasi diem aja, lagi kritisnya diem aja nggak ngapa-ngapain. Jangan, harus proaktif, harus transparan, harus menyampaikan apa yang perlu disampaikan, harus faktual. Ini sekarang lagi kondisi seperti ini, jelaskan kondisinya seperti itu. Nah, kalau di IPB selanjutnya di Ikatan Pegawai Bank Indonesia kita juga seperti itu, jelas, cepat, ya, harus konsisten dan terus sinergi. Lembaga kita harus sinergi juga dengan yang lain, dengan organisasi-organisasi yang lain, ya. Terus juga ada kepedulian, keterlibatan dari anggota. Jadi kalau organisasi itu punya anggota, pengurus ada anggotanya. Nah, anggotanya ini harus kita tunjukkan kepeduliannya seperti apa, keterlibatannya. Jadi jangan pengurusnya aja kumpul, anggotanya nggak dipedulikan. Harus ada edukasi, informasi pada anggota. Kita lihat di organisasi ini apa sih yang menjadi kebutuhan organisasi kita dan apa sih yang ingin kita lakukan bagi organisasi kita untuk orang lain. Ini yang paling penting dalam komunikasi dalam lembaga, ya. Nanti kalian apakah di paguyuban,
apakah kalian di ikatan mahasiswa atau ikatan ini, kita organisasi kita dalam masa krisis ini harus cepat melihat kebutuhan. Itu kira-kira. Nah, kalau IPB tentu harus cepat juga nih. Contoh-contoh yang kita lakukan harus menunjukkan, pertama kan lagi krisis, lagi pandemi, harus menunjukkan kepedulian. Jadi harus cepat. Jadi next-nya ini contoh-contoh gambar aja saya lihat di sini bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan peduli pada orang-orang tua, kepada masyarakat di sekitar, dan tentu ini penting. Terus selanjutnya edukasi penting untuk mengajarkan ini. Kemarin kita ketemu Bintang Emon sama Dokter Reisa. Nah itu kan pasti anak-anak pada tahu semua Bintang Emon nih. Ada yang nggak tahu Bintang Emon nggak? Teruntuk om-om dan tante-tante gitu katanya kalau bikin DPO kan. Jadi menunjukkan bagaimana pentingnya anak-anak muda menjaga kesehatan, menjaga protokol dengan gaya hidup baru yang sekarang ini, dengan kenormalan baru. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh menganggap sepele urusan COVID ini, harus tetap berhati-hati. Itu Dokter Reisa tiap sore ingatkan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu paling penting. Itu cara paling sederhana mencegah ke pandemi yang ada saat ini. Jadi itu. Nah, contoh selanjutnya ada lagi olahraga juga harus dilakukan kan, teman-teman harus berolahraga. Tapi karena kita lagi pandemi nggak bisa kumpul-kumpul lagi, jadi bikin olahraga virtual, misalkan seperti di Zoom ini, cuma ada instruktur senamnya, joget-joget, nanti teman-teman di rumah masing-masing ikut senam juga rame-rame. Jadi ini salah satu contoh bagaimana harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Jadi bisa kalian bikin. Ada anak-anak muda yang senang dengan game. Nah, ini ada satu contoh lagi. Kita kemarin juga bikin bagaimana bikin Mobile Legend. Lanjutnya, nah ini Mobile Legend ya, yang suka Mobile Legend nggak tahu, nah pada suka main Mobile Legend nggak? Nah itu ada, kita bikin latihan. Wah, yuk gimana cara bikin Mobile Legend, cara ngalang-ngalain, nge-buff, nge-meet, segala macam tuh. Nah itu kalau perlu kita undang tuh pelatih Mobile Legend untuk latihan cara bikin, cara mengaktifkan kesehatan jempol. Ya kan kalau olahraga jempol kan, olahraga e-sport kan jempolnya yang gerak-gerak gitu. Nah, lanjutnya itu juga kita bikin ya pelatihan-pelatihan, misalkan latihan menulis, latihan gimana caranya kepedulian kita pada masyarakat, atau pelatihan kajian religi ke anak-anak, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang bisa kami share pada siang hari ini. Itu Instagram saya, Junanto Herdiawan. Silakan kalau ini nanti bisa DM atau ngobrol-ngobrol, kalau ada yang perlu bisa ditindaklanjuti sekalian. Kira-kira gitu Mbak. Saya mungkin ada pertanyaan gitu, masih ada waktu kita kalau tanya jawab. Terima kasih. Saya dari Jakarta. Oke, Jakarta, silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Januar dari SOS Jakarta. Ingin bertanya, kan dalam berorganisasi itu ada pemimpin dan anggota. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi anggota yang tidak bisa menghormati pemimpinnya? Begitu, Pak. Oke. Januar. Jadi memang benar. Ini saya jawab satu-satu aja ya. Ya, Januar. Memang begitu dinamikanya organisasi. Sering sekali kejadian. Karena kalau berorganisasi ini lebih banyaknya adalah namanya nih, saya bahasa Inggrisnya itu adalah leading without authority. Jadi kemampuan memimpin tanpa otoritas. Nah ini yang menarik dari organisasi. Kalau di kantor atau di tentara, di militer itu udah nggak terlalu susah. Karena apa? Karena ada struktur, ada otoritas. Kalau kamu nggak nurut sama pemimpin kamu dipecat, ya kan? Kalau kamu nggak nurut, kamu tak pindahin ke satuan kerja lain, takut jadi. Jadi pemimpin yang di struktur, kalau menteri misalkan ngomong ke anak buah, itu pasti nurut itu biasanya, ya. Umumnya kalau di struktur nurut. Nah, kalau di organisasi, apalagi organisasi sosial, itu nggak ada struktur gitu. Kalau saya mau ngelawan, emang kenapa? Nah, bisa juga begitu kan. Nah, oleh sebab itu, disinilah kemampuan pemimpin yang perlu ditingkatkan, yang pengalaman untuk bisa bagaimana persuade atau membujuk atau merayu, bukan merayu tapi menginfluence anggota-anggotanya sehingga harus dicari alasannya kenapa dia seperti itu. Jadi pendekatan menjadi penting karena setiap anggota ini beda-beda dan kita tidak bisa memaksakan. Nah, leading without authority ini salah satu skill yang nanti akan didapatkan dari
organisasi. Perlu juga introspeksi, kenapa dia nggak ikut ke saya? Mungkin karena saya tidak memberikan contoh yang baik, atau mungkin saya lain di kata, lain di perbuatan, bisa juga seperti itu. Jadi itu inspirasi kepada kita. Tapi ketika kita makin kredibel, makin menunjukkan bahwa kita tuh mampu, pelan-pelan semua akan mengikuti. Jadi kredibel, reliable, kita sebagai pemimpin dapat diandalkan. Tunjukin aja kalau kita tuh, semuanya itu handle. Teman-teman lagi nggak enak nih. Wih, lihat tuh pemimpin kita, dia pagi-pagi udah nyapu, pagi-pagi udah nyiapin makanan, itu. Jadi tidak, pemimpinnya harus bekerja sebagai sebuah tim. Insya Allah bisa seperti itu, pelan-pelan dipelajari. Gitu Januar ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Bogor. Pertanyaannya gini Pak, bagaimana cara kita pede dalam memberikan pendapat kita di dalam sebuah organisasi? Ya, Mbak siapa Raisa ya, dari Bogor. Ya, ini butuh juga pengalaman dan keberanian kita untuk menyampaikan pendapat. Jadi salah satu manfaat kita dalam berorganisasi adalah keberanian kita mengungkapkan pendapat, dan itu harus dilatih, ya. Jadi kita harus punya pendapat dulu pertama. Jadi kalau nggak punya pendapat, apa yang mau disampaikan gitu kan? Jadi sering-seringlah melatih diri untuk bicara. Jadi ini ada kelas public speaking juga kan ya di sini ya. Nah, jadi itu salah satu cara. Jadi harus pede karena pikiran kita itu mungkin orang lain nggak tahu. Jadi kita ingin menyampaikan. Nah, tapi untuk dapat menyampaikan itu kita harus punya dasar ilmu atau dasar yang kuat. Jangan sekedar emosional. Nah, kalau gitu nanti nggak bagus gitu kan. Nah, harus ditata secara bagus. Mungkin bisa latihan dulu di rumah. Saya dulu waktu muda mungkin saya masih suka latihan di kaca. Tiap hari itu di kaca, ngomong gitu. Jadi lama-lama kita pede mah kayak orang lucu, kayak orang nggak bener gitu ngomong sendiri di kaca gitu ya. Tapi untuk melatih public speaking, teman-teman tuh bisa seperti itu. Lagi mandi gitu ngomong sendiri. Jadi apa yang mau kita sampaikan pendapat gitu, ngomongin aja, dilatih terus. Lama-lama akan pede, dan kalau sudah pede, kadang-kadang malah lebih kalau udah pede itu malah lebih bagus. Jadi nanti kita bisa pidato, bisa menyampaikan sambutan di mana-mana seperti itu. Itu yang penting. Latihan terus dan banyak membaca. Gitu kira-kira, Mbak Raisa ya tadi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, dalam sebuah kepengurusan organisasi tentunya ada kepemimpinan. Nah, dengan seiringnya waktu dalam kepengurusannya itu ada kemungkinan seorang pemimpin tersebut melakukan kesalahan yang fatal. Nah, di sini pertanyaannya, apakah seorang pemimpin itu harus digantikan atau dipertimbangkan agar apa yang direncanakan atau ingin dicapai itu berjalan dengan baik? Baik, sekian dari saya. Oke, dari Flores ya, makasih. Ya memang betul sekali, dalam kepemimpinan itu macam-macam bisa terjadi ya. Bisa jadi pemimpin melakukan kesalahan, tapi kan namanya manusia, kadang-kadang manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi kalau nggak pernah salah itu namanya malaikat. Kalau salah mulu tuh namanya setan gitu kan. Setan tuh salah mulu tuh, kasihan dia. Jadi memang dia ditempatkan untuk mengganggu manusia. Nah, manusia diganggu setan dan malaikat. Jadi intinya manusia bisa salah, bisa benar, bisa salah. Jadi itu terjadi. Nah, kalau dalam organisasi permasalahannya adalah kesalahan dan kebenaran itu nanti akan dilihat dari aturan-aturan yang ada. Jadi kalau kesalahannya apa dulu gitu kan. Kalau dia kesalahannya bangun siang telat terus, ya manusia ya mungkin bisa diingetin aja. Nah, biasanya dalam organisasi itu ada yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, di situ sebelum membentuk organisasi, biasanya kita semua menyepakati itu. Apa-apa yang kalau ketua melakukan kesalahan, apa kesalahannya? Misalkan dia terlibat kriminal, terlibat tindakan kriminal, itu mencuri atau apa, nah itu disebut di situ.
Nah, atau dia melakukan korupsi, nah itu ngambil uang bendahara buat beli es krim, nah itu bolak-balik diambilin terus, nah itu uang kok habis melulu, rupanya buat makan ketuanya sering ngambilin dari situ. Nah itu hal-hal seperti itu yang nanti dibahas di ada sebuah komite dulu, jadi nggak bisa langsung diganti, harus ada kesepakatan, misalkan kalau di IPB atau di beberapa ada namanya dibuat munas dulu, rapat seluruh anggota menyepakati diganti apa enggak. Jadi masing-masing organisasi punya ketentuan masing-masing. Itu yang perlu dibikin. Nah, jadi harus ada ketentuan seperti itu. Ketua bisa digantikan apabila misalkan A, meninggal dunia, B, sakit yang berkepanjangan, C, hilang ingatan, D, melakukan kejahatan atau kriminal, nah seperti itu. Tapi kalau ketua suka nggak pernah mandi, jarang mandi, ya nggak bisa diganti gitu kan, karena nggak masuk dengan kriteria gitu kan. Ketua makannya banyak, nambah melulu, harus diganti nih, nah nggak bisa gitu juga. Jadi harus ada ketentuan yang disepakati bersama. Gitu kira-kira Flores ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Sumanda Tondang nih. Pak, pernah punya pengalaman di pekerjaan seperti pernah gagal atau merasa frustasi dan berada di titik terendah. Terus bagaimana cara kita bangkit lagi? Termotivasi lagi. Oke, itu Sumanda ya. Oke. Setiap orang dalam perjalanan hidupnya itu pernah pasti dan akan pernah mengalami naik dan turun. Jadi ini hukum alam dan Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Ada saat-saat kita nanti bisa berhasil, tapi ada saat-saat kita juga ambles atau amsyong atau gagal. Nah, itu sangat manusiawi. Tapi orang besar itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang jatuh tapi lalu bangkit lagi. Nah, ini prinsipnya ya. Orang berhasil, orang besar, itu kita lihat bukan orang yang tidak pernah gagal. Tidak pernah orang tidak pernah gagal. Thomas Alva Edison ketika menemukan bola lampu itu 1000 kali gagal. Baru yang ke 1999 kali gagal, yang ke 1000 baru dia bikin dan berhasil. Jack Ma berhasil seperti itu, dia lamar kerja di Kentucky aja cuma jadi waiter saja, cuma jadi penjaga itu enggak terima, ditolak. Bayangkan, kalau dulu diterima dia mungkin cuma jadi penjaga doang gitu kan, enggak jadi seperti sekarang CEO Alibaba gitu kan. Jadi kegagalan Steve Jobs ketika bikin Apple itu berkali-kali ditolak, berkali-kali diusir karena gagal. Jadi semua pasti mengalami. Saya juga sama sebagai manusia, apalagi bukan siapa-siapa, jadi tidak seperti Steve Jobs, Jack Ma, tapi dalam perjalanan hidup selalu mengalami ups and down. Ada saat-saat kita di bawah, tapi pada saat itu kita harus meyakini bahwa ada motivasi di ujung sana, ada terowongan, ada light. Nah itulah, optimisme itu harus selalu dibangun setiap kita bangun tidur pagi-pagi, bahwa hari ini bisa lebih baik dan saya akan bangkit dari apa yang saya alami saat ini. Itu pasti ada jalan ke sana. Gitu kira-kira ya. Tetap semangat itu, Mas Sumonda ya. Oke, ini ada lagi Pak dari Dian Bali. Pertanyaannya, misalkan sekarang Gaya mengikuti salah satu organisasi, dalam organisasi itu saya melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali dan tidak percaya lagi. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan tersebut? Untuk ditanggapi, terima kasih. Oke, jadi dalam organisasi melakukan kesalahan. Wajar, biasa. Dalam bekerja, dalam organisasi, salah itu biasa. Jadi jangan pernah takut salah. Kedua, jangan pernah takut dikritik. Karena kalau kamu dikritik atau kamu melakukan kesalahan, itu berarti kamu bekerja. Cara paling gampang untuk tidak dikritik, kalau nggak mau dikritik, nih nggak mau salah, itu yang paling gampang adalah nggak usah bikin apa-apa. Pasti nggak ada yang kritik. Pasti nggak ada yang nyalain. Lalu lo nggak ngapa-ngapain? Ya nggak? Karena kamu bukan siapa-siapa. You are nothing. Sehingga nggak ada yang ngeritik kamu. Ketika kamu ada yang ngeritik, ketika kamu ada yang nyalain-nyalain, itu berarti kelihatan bahwa kamu tuh bekerja sebenarnya. Nah, kerjaan itu
ada yang mengkritik, itu biasa. Jadi dalam organisasi, dalam belajar, dalam bekerja, dalam kehidupan ini, jangan pernah takut salah dan jangan pernah takut dikritik, karena orang hanya mengkritik kepada orang yang melakukan pekerjaan. Jadi tetap, tapi juga jangan salah bolak-balik. Jangan udah salah, besok diulangin lagi, sama lagi, salahnya itu juga gitu kan. Nah, jangan begitu. Dari kesalahan kita belajar. Di mana saya salah kemarin, di mana saya dikritik orang, di situ kita lengkapi dan kita jadikan masukan untuk langkah kita selanjutnya. Jadi harus tetap semangat, harus lakukan yang terbaik, jangan mudah menyerah, apalagi kalau udah salah-salah terus aku nggak mungkin bisa sih. Nggak mungkin. Setiap orang pasti bisa kalau dia mau. Itu kira-kira. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Happy dulu ya. Pertanyaan dari Happy Jakarta. Pengurus NYC itu kan ada di berbagai wilayah. Terus bagaimana caranya pemimpin bisa berkomunikasi dan memahami anggotanya dengan baik tanpa bertatap muka? Ya sekarang ini kan udah teknologi nih. Kita udah bertatap muka, jadi tentu manfaatkan teknologi ya. Jadi kalau apalagi di pandemi gini sulit sekali bertatap muka. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh tatap muka, yaitu sentuhan, rasa, dan penciuman. Nah itu kan kalau masak lewat virtual tuh gemes aja gitu loh. Sebelah sana lagi masak, aduh enak banget rasanya ya, nyium gak bisa, ngerasain gak bisa gitu kan. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi kayak begini. Tapi untuk tatap muka, untuk saling bicara, itu teknologi sekarang ini kan luar biasa. Ini tadi di Flores, ada di Aceh, apa di mana di Sumatera, di mana ini bisa bertemu seperti kita berada dalam satu ruangan ini. Nah inilah kemajuan teknologi. Jadi tetap bisa dilakukan. Oke, sebelumnya aku mau nanya juga nih Pak ya, pertanyaan dari aku nih moderator. Bagaimana sih Pak cara kita sebagai, misalnya kan kita nih leader nih Pak, kan memimpin suatu organisasi itu. Terus bagaimana cara kita meyakinkan anggota-anggota kita untuk tetap konsisten gitu? Terima kasih Pak. Anggota kita untuk tetap konsisten ya? Iya. Ya. Kita sebagai leader buat mereka tuh konsisten. Ya, memang yang paling susah dalam hidup ini adalah konsistensi. Karena setan akan selalu menggoda manusia supaya tidak konsisten. Jadi melakukan kebaikan itu sebenarnya paling gampang. Kecil tapi konsisten. Itu lebih baik daripada besar tapi tidak konsisten. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau kita senang membantu orang tua, atau membantu tetangga, atau membantu teman, itu harus dilakukan. Nah, ini tantangan bagi kepemimpinan untuk membangun konsistensi itu. Karena sudah hukum alamnya, manusia itu nggak suka konsisten. Nah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, atau ingin mengarahkan sesuatu tujuan tadi, organisasi kan harus punya tujuan, kan? Nah, kita harus membagi itu ke dalam program-program kerja, jangka pendek, jangka panjang, diturunkan lagi kepada harian kalau perlu. Sehingga terlihat bagaimana kita bisa mengevaluasi anggota kita. Setiap orang tahu hari ini itu, dan tahu tujuannya apa. Nggak konsisten biasanya karena kita nggak tahu tujuannya, atau kita kelupaan akan tujuan. Maka pemimpin harus mengingatkan terus bahwa kita masih 5 kilo lagi loh jalan kita, yuk kita jalan lagi. Hari ini kita jalan 3 kilo aja. Nah, nanti kita berhenti makan soto ayam di sana. Nah, bangkitkan lagi dengan motivasi-motivasi. Jadi membangun konsistensi itu butuh kesabaran dan butuh pemimpin untuk terus mengingatkan. Tutpuri handayani. Di depan juga ingat sosum tulodo, ing madi maun koso tutpuri handayani. Pemimpin itu harus mengingatkan terus untuk membangun tadi semangat tujuan bersama. Tentunya tidak mudah, tapi harus dilakukan seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak Bapak Junanto. Mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa Bapak mungkin boleh minta kontak atau emailnya Pak. Mungkin teman-teman ada yang belum bertanya, cuman waktunya
Ya, Bol, itu tadi di IG saya bisa DM dulu di situ. Oke. Atau kalau email di Junanto Herdiawan itu sama, Gmail aja belakangnya, gmail.com. Oke, teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa melalui via emailnya Bapak Junanto atau melalui IG ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas ilmunya untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya aku akan memberikan. Baik, terima kasih. Sebelum ke saya, di sini ada Bapak kita juga nih. Nah, kita ada Pak Hadi di sini. Terima kasih. Mungkin Pak Hadi mau menyampaikan sepatah dua patah dulu, Pak. Patah dua patah kata, Pak, untuk kami, Pak. Terima kasih, Happy ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Tentu pertama-tama saya ingin terima kasih ke Bu Sofi, Pak Yusanto, sama semua pembicara yang hadir pada Pak, siapa yang dari Tanihub? Mas Erik. Oh, Pak Erik, ya betul. Mas Erik, masih hadir kan? Ya, saya pikir ini satu inisiatif yang sangat saya hargai bahwa para remaja SOS Indonesia mengambil langkah ini. Tadi banyak sekali disampaikan bahwa kalau salah Pak Susanto bilang ya, saya baca status teman gitu ya. Bukan itu dimaksudnya gitu. Jadi artinya pesannya jelas sekali bahwa kita semua harus belajar, dan saya pikir pada pagi hari ini para remaja SOS semuanya dengan semangat belajar, benar-benar ingin tahu. Dari pertanyaannya saya sampai tahu para yang berbagi kewalahan merespon pertanyaannya karena bertubi-tubi. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh saya hargai. Saya tahu kondisi ini bukan kondisi yang mudah buat kita semua, tapi saya pikir kita, boleh saya sampaikan, kita jauh lebih beruntung dari jutaan, mungkin ratusan juta anak di dunia ini yang tidak bisa belajar semacam demikian, tidak bisa bertemu lewat sarana yang kita miliki ini. Saya pikir ini kita sudah mendapat satu rahmat kebaikan dari Tuhan lewat tangan para donatur kita, sehingga kita tidak kesulitan mendapat akses ini. Manfaatkan, gunakan, belajar sebanyak-banyaknya. Silakan kontak teman-teman atau siapa untuk saling berbagi. Kak Happy sebagai Ketua NYC, silahkan manfaatkan ini untuk berkomunikasi sebanyak-banyaknya. Pak Hadi boleh cerita waktu zaman Pak Hadi, jujur saja, apalagi sekolah dulu ya, sulit sekali untuk menyampaikan pesan atau belajar benar-benar harus masuk perpustakaan, baca buku, kadang-kadang bukunya nggak ada, dan sebagainya. Ini banyak sahabat-sahabat kita yang langsung share pengalaman. Para remaja bisa komunikasi langsung. Laksanakan ini, lakukan ini terus-menerus. Semangat belajar tidak pernah hilang, karena itu modal kita untuk keberhasilan. Pak Adi juga hari ini masih belajar, Pak Adi punya pekerjaan lain, tapi tetap masih ingin mendengarkan dari sahabat-sahabat ilmunya yang Pak Adi juga bisa pakai, betul, soal organisasi, soal manajemen, soal komunikasi, apalagi banyak komunikasi saat ini yang komunikasinya sangat berbeda dengan waktu Pak Hadi seusia kalian. Pak Hadi dulu nggak tahu seusia kalian. Pak Hadi komunikasi itu bukan sesuatu yang jadi topik karena mungkin dunianya belum seperti itu gitu ya. Kalian sudah bisa belajar komunikasi, dan suara kalian jangan lupa. Kalian bisa berbicara yang didengar di seluruh dunia. Jadi selalu berpikir dimanapun, apakah kalian di Aceh, apakah kalian di Bali, apakah di Flores, jangan lupa hari ini kalian bisa apa yang disebut dengan think globally, act locally. Artinya, berpikir secara dunia, kalian bisa menyampaikan pesan ke seluruh dunia, walaupun kalian berada di daerah lokal, tetap bekerja secara lokal. Tetap
Kalau yang di Flores, bagaimana bekerja dengan teman-teman yang di Flores dengan mempertahankan budayanya. Tapi suara itu bisa disampaikan ke seluruh dunia. Yang di Aceh, kalian bersuara bisa sampai ke seluruh dunia. Tunjukkan, kata Pak Yusanto jelas tadi, yang tidak berbuat apa-apa itu yang tidak akan salah-salahkan, nggak usah khawatir. Kita berbuat salah mungkin sedikit, jangan parah salah. Salah itu artinya berbuat mencoba. Paling aman tidur, nggak akan berbuat salah kita. Nggak apa-apa, itu proses. Terima kasih sekali lagi untuk usaha kalian. Terima kasih juga untuk semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berbagi dengan para remaja. Sukses untuk kalian semua. Sampai ketemu besok ya. Besok kita ada acara lagi. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Mungkin kalau dari Happy, kita tadi udah dengar materi yang dibawakan sama Kak Erik dari manajer Tani Hub yang telah sharing terkait manajemen diri dalam berorganisasi, cara-cara menunjukkan rasa kepemilikan dengan berbagi energi positif, terus terkait partisipasi aktif dalam berorganisasi. Terus tadi ada juga dari Kak Sophie, manajer DHL, cara mengelola media sosial dengan baik, seperti bijak dalam memposting, menghindari postingan berbau sara dan no-hoax. Terus cara menanggapi komentar negatif dengan lebih positif ya. Terus dari Pak Junanto Hardiawan tadi kita sangat banyak belajar tentang organisasi. Beliau sudah aktif berorganisasi sejak remaja sampai sekarang. Banyak yang telah beliau sampaikan, mulai dari kita harus semangat, terus belajar tadi dari Pak Adi, terus gimana caranya kita tetap nggak patah semangat gitu lah. Apa aja yang kita dapat di organisasi, apa aja yang bisa kita kembangkan di dalam organisasi gitu. Harapannya apa yang kita dapatkan dari 3 narasumber tadi dapat menjadi masukan untuk pembuatan program kerja tahunan kita besok, program kerja tahunan 2020-2021, sehingga program yang kita buat bersama benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Mungkin gitu aja dari Happy, tetap semangat, be smart, powerful, and progressive. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Dah, sama-sama. Pak Hadi, terima kasih banyak Pak Hadi. Terima kasih juga semua. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak. Pak. Bye. Dadah. Besok jangan lupa besok datang ya. Salam